Mungkin di sana sudah pagi ya. Jadi selamat pagi atau yang baru bangun karena di sini masih jam 10 malam. Topik saya kali ini ialah buat para kawan-kawan yang sering bepergian dengan memakai kapal laut, kapal penumpang. Ya misalnya dari Jakarta ke Irian karena negara kita negara kepulauan, atau ke provinsi mana aja yang kawan-kawan pergi. Jadi saya mau bercerita tentang keselamatan penumpang. Kita mungkin tahu film Titanic ya, film Titanic, di mana film Titanic itu sangat sedih sekali. Sebenarnya film itu film yang paling berguna. Kenapa saya bilang berguna? Film itu sangat berguna buat para penumpang di zaman sekarang yang sering bepergian naik kapal laut. Kalau kita melihat menonton film Titanic, di situ Anda bisa bayangkan apa yang kita bisa petik. Kita tidak bahas mengenai percintaannya si DiCaprio ya. Percintaannya itu, tapi kita membahas kalau kita sebagai penumpang yang sering bepergian menggunakan kapal laut, tentunya kita harus mengambil pelajaran di situ ya. Kita lihat di kapal Titanic itu, misalnya kita lihat waktu kejadian tenggelam, kita melihat dalam film itu para penumpang satu itu kebingungan, bahkan sudah mencari jalan ke sana, ketemu lagi dengan kawannya di tempat yang sama, pergi lagi cari jalan, tidak tahu lagi, taunya ketemu lagi, sampai di sana buntu lagi, kembali lagi. Itu kita lihat. Jadi yang pertama di situ ialah mereka tidak tahu di mana mereka berada. Itu kapal Titanic itu. Terus kedua, kita lihat waktu terjadi evakuasi. Evakuasi di situ penumpang menumpuk di salah satu skoci dan bahkan berebutan untuk siapa yang lebih dulu naik di situ, sampai chief officer atau mualim satu daripada kapal itu mengeluarkan pistol dan menembak. Itu memang terpaksa sekali kalau memang sudah tidak bisa diatur. Orang yang selamat di dalam skoci pun meninggal karena kedinginan, mungkin tidak membawa makanan, tidak membawa persiapan juga. Nah, tidak membawa karena mereka tentunya tidak bisa mengambil barang-barangnya yang ditinggal di kamar atau makanan yang bisa dia bawa. Nah, terus apalagi yang kita lihat? Jadi yang pertama, tidak tahu mereka ada di mana. Yang kedua, mereka juga tidak tahu ada berapa skoci yang ada di atas kapal atau life raft, posisinya di mana aja. Jadi itu yang mereka lakukan. Kalaupun mereka yang selamat juga naik ke skoci, itu mati kedinginan. Makanya kita sebagai pelaut, waktu sebelum masuk jadi pelaut, kita memang ada di training, ada sertifikatnya, si survival, SCRB, survival craft. Terus ada kalau kebakaran, ada sertifikatnya juga, bagaimana cara menanggulangi kebakaran, juga bagaimana kalau kapal kita tenggelam. Tentunya semua kru yang ada di kapal itu sudah menempuh pendidikan dan latihan sesuai dengan yang ditetapkan. Tentunya internasional ya. Nah, tapi mengapa? Kita jangan kaget, karena kru juga manusia biasa. Mereka juga bisa panik. Kita lihat juga di dalam kapal Titanic tersebut bahwa ada salah satu krunya, mereka juga ingin menyelamatkan dirinya.
mereka juga tentunya ya cari jalan masing-masing. Ya, hanya beberapa officernya yang siap berkorban, bahkan kaptennya sendiri begitu melihat penumpangnya sudah kacau balau, akhirnya dia pasrah. Dia harus mengikhlaskan dirinya untuk tenggelam bersama dengan kapal Titanic. Kenapa saya harus memberikan judul seperti ini atau saya taruh di thumbnail saya bagi para penumpang agar supaya tidak mau bernasib sama dengan penumpang di Titanic, maka saya memberikan tips. Ini bukan mau bilang tips, bisa juga atau saran pada waktu kita menaiki kapal penumpang, mau penumpang penyeberangan kah, entah berapa minggu pelayaran kah, atau mungkin dari Sunda Kelapa ke Merak, tentunya tetap itu membutuhkan beberapa jam, 2 atau 3 jam. Dan sesuatu bisa saja terjadi, kita tidak bisa tahu. Nah, jadi saya mencoba memberikan, setelah saya menonton film Titanic itu, saya bisa mengambil kesimpulan untuk memberikan masukan atau tips buat penumpang yang sering bepergian dengan menggunakan kapal laut. Nomor 1, pada waktu kita naik di kapal penumpang, entah tempat kita itu dek 1, di dek 2, di dek 3, 4, dan seterusnya. Yang pertama memang kita harus mengetahui bahwa di mana posisi kita berada di dalam kapal tersebut. Jadi kita harus mengetahui, kalau kita di dek 1, oh ya, kita di dek 1. Nomor tempat tidur segini. Nomor tempat tidur 15. Nah, sambil menikmati indahnya pelayaran, jalanlah. Lihat di mana keberadaan Skoci. Posisi yang terdekat apabila terjadi masalah, terjadi apa-apa. Tentunya posisi Skoci terdekat Anda itu di mana. Memang waktu penyelamatan tentunya awak kapal akan mengatur. Tapi awak kapal juga kan terbatas. Jadi apabila Anda sudah sampai di Skoci, baru mereka yang mengatur. Ini duluan, anak-anak duluan, seperti dalam Titanic. Yang orang tua duluan atau ibu-ibu duluan. Tapi kalau apabila Anda sudah sampai di situ, Anda mengetahui jalan ke situ, itu lebih bagus. Jadi pertama, Anda harus tahu di mana kalian berada, posisi kalian berada, dan juga mengetahui jalan di mana alat-alat keselamatan itu berada. Kalau tidak tahu, tanya kepada kru. Nah, biasanya sudah ditaruh di kotak semacam life jacket, life buoy, dan life raft. Tentunya Anda ada di sebelah kiri, di sebelah kanan. Dan itu pasti kapal penumpang, alat-alat keselamatan dengan jumlah penumpang yang di atas itu sudah dihitung. Jadi itu cukup, kecuali ada yang nakal, kemudian penumpangnya melebihi dari kapasitas daripada alat-alat keselamatan. Kemudian kita lihat lagi. Sudah ada berapa? Sudah ada 2 ya. Kemudian kita lihat lagi. Pada waktu di film Titanic itu, Skoci, penumpang yang ada di Skoci pun itu ikut meninggal karena kedinginan, tidak ada bahan. Makanya di dalam latihan kita pada waktu saat kapal tenggelam, barang-barang itu kita lupakan. Dan kita kalau bisa memakai baju yang setebal-tebalnya mungkin, itu untuk menjaga badan kita tetap hangat. Akhirnya, ya itu yang perlu juga kita sediakan. Kalau makanan apa itu sudah ada di life raft.
Jadi jangan penumpang begitu naik kapal cari tempat duduk, cari tempat tidur, langsung tidur dan tidak mau tahu atau malas tahu di mana posisinya berada, alat-alat keselamatannya berada itu. Dan yang ketiga, jangan panik. Kita lihat kasus Titanic. Ya, mereka begitu panik. Karena apa? Itu manusiawi. Nah, nanti ada yang bilang, oh ini, Mas Alex ini kalau ngomong apa begini enak. Karena saya sudah pernah, coba Anda lihat di video saya sebelumnya, karena saya sudah pernah mengalami apa yang namanya tenggelam. Panik, yang lain akhirnya tidak bisa. Dan saya ikut tenggelam. Syukur saya selamat. Jadi itu, panik. Kita lihat dalam film itu, panik, pikiran tidak bekerja. Pikiran langsung jadi buntu kalau orang panik. Akhirnya mereka tidak dapat jalan keluar sampai ke Skoci. Bahkan karena panik ada yang menutup pintu daripada mereka berkelahi. Gini ada yang menutup pintu sehingga sampai pun di pintu terkunci. Ya. Dan apa yang saya tidak senang ini di film Titanic itu yang membuat kapal itu. Ingat nggak kalau siapa yang nonton film Titanic? Ya. Apa yang dia katakan? Bahwa kapal ini bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Ini takabur ini. Kita sebagai orang Indonesia tentunya segede apa, sepintar apa sih kita. Itu takabur juga. Makanya sebelum naik kapal juga penumpang tentunya sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu penting karena memang doa itu adalah kekuatan juga agar supaya bisa aja kita terjadi panik. Dan dengan doa juga kita, kenapa saya bilang mungkin takdir menolong kita. Coba dalam film Titanic itu kita melihat siapa itu kekasihnya Leonardo DiCaprio itu. Ya. Banyak orang memakai skoci mati. Yang sudah di dalam skoci sudah dekat mati. Tapi dia diselamatkan oleh apa? Hanya rakit yang selamatkan dia. Bisa dia tidur di situ. Bukan skoci, bukan life raft. Dia tidak pakai life jacket. Dia tidak pakai pelampung. Dia tidak pakai yang dari kapal itu. Tapi dia diselamatkan oleh kayu. Saya lihat itu di kapal-kapal daerah juga biasa mereka muat jerigen yang banyak begitu ya. Jadi mereka juga sudah pertimbangkan kalau tidak ada ini bisa ngapung, bisa ini. Nah, jadi kekasih daripada Leonardo DiCaprio itu dia selamat. Itu namanya kemurahan Tuhan, itu namanya takdir. Dia masih bisa hidup, tapi kita tidak bisa ikut begitu. Kita harus tahu sebelum naik kapal. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau kita naik kapal tentunya seperti yang saya sebutkan di atas, saya ulangi buat penumpang supaya ya jangan terlalu cuek lah dengan hal-hal yang begini. Kita memang di mana aja bisa mendapat kecelakaan, tapi coba kita perhatikan apabila penumpang seperti yang saya sebutkan tadi harus mengetahui di mana kalian berada, kemudian tahu jalan ke tempat di mana alat-alat atau pelampung atau skoci itu berada, dan juga tentunya jangan panik seperti yang terjadi di Titanic. Dan memakai baju setebal-tebalnya. Karena itu juga yang bisa membuat kita bertahan. Nah, akibat dari kejadian Titanic ini, akhirnya Konvensi Internasional Safety of Life at Sea mengeluarkan suatu keputusan di mana pada tahun 1914, 1929 ada beberapa kali amandemen, 1948, 1960, 1974, di mana di situ mengatur tentang berbagai-bagai, termasuk konstruksi kapal, termasuk alat-alat keselamatan, dan termasuk
juga bagaimana perusahaan-perusahaan itu harus bertanggung jawab untuk menyediakan keselamatan, alat-alat keselamatan di kapalnya. Jadi kita bukan berbicara mengenai SOLAS karena itu ada pelajaran untuk sekolah pelayaran yang sudah di berapa kali di amandemen ya, tapi ini sebagai pengetahuan aja. Jadi bahwa di mana pemerintah juga dalam hal ini sudah care terhadap penumpang dan bisa memberikan juga sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan SOLAS tersebut. Jadi itulah yang saya ingin memberitahukan kepada para kawan-kawan yang sering bepergian menggunakan kapal laut. Kalau misalnya kita tidak tahu di mana, bertanya, pasti kru dengan senang hati akan memberikan petunjuk. Dan biasanya juga akan diputarkan video-video cara penyelamatan di laut atau kebakaran. Tapi penumpang ini biasanya cuek atau acuh tak acuh dengan, ya termasuk saya dulu lah kalau naik, ya begitu acuh aja, yang penting sudah naik di kapal, kita tidak peduli lagi video-video tentang keselamatan. Padahal itu penting. Memang kalau belum kejadian, ya memang begitu. Tapi kalau sudah kejadian, biasanya orang panik, berebutan life raft, berebutan, aduh itu. Tapi jangan takut, jangan juga terlalu seakan-akan ini. Kita bisa melihat bahwa perusahaan juga pasti sudah menghitung, kecuali kita overload atau kelebihan penumpang, itu bisa fatal apabila terjadi kecelakaan. Orang bisa, baru-baru ini kapal apa yang saya lihat dulu waktu tenggelam, mereka pakai pelampung ya, tapi meninggal juga karena ya kita tidak tahu bagaimana mereka sampai ini. Padahal kalau sudah diskoci, sudah di itu dengan aman, ya pastinya ada kemungkinan. Memang semuanya orang bilang ya itu takdir Tuhan, itu sudah takdir dia mati. Tapi setidaknya kita diberikan akal dan budi oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengambil suatu keputusan dan mengikuti supaya bagaimana kita bisa selamat. Ya kalau kita hanya percaya takdir saja, seperti dengan pacarnya Leonardo DiCaprio itu, waduh, itu nasib-nasiban namanya. Ya, jadi itulah yang saya ingin sampaikan kepada para kawan-kawan, sahabat yang sering bepergian dengan kapal laut, terutama yang orang-orang kawan-kawan yang di daerah ya, tentunya belum ada lapangan terbang, pesawat, ya, masih banyak menggunakan kapal laut. Semoga video yang saya buat ini bisa berguna, jadi bisa ambil kebaikannya daripada video ini, dan kalau ada yang kurang Anda bisa komen, bisa usulkan, bisa tulis apa aja. Yang penting memberikan masukan juga kepada saya dan kepada, supaya kita semua belajar. Karena tujuan orang atau berlayar, pelayaran ini dari satu tempat ke tempat lain tentunya ingin membawa penumpang dan barang tiba dengan selamat, termasuk dengan kapal itu sendiri, supaya selamat. Saya rasa itu aja, karena kalau saya mau bercerita terlalu panjang, bisa juga kita sambung dengan video-video yang lain. Yang jelas, buat saudaraku, buat kawanku, sebelum naik ke kapal, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian ketahui di mana tempat kau berada waktu di atas kapal. Kemudian cari tahu jalan, di mana alat-alat keselamatan itu berada,
di sebelah kiri dan di sebelah kanan termasuk kapasitas. Di situ sudah ada tertera semua. Semoga dengan adanya video ini bisa merubah kembali cara kita memandang, supaya kita tidak menganggap remeh pada saat kita naik kapal. Kita sudah tahu, oh di mana saya berada, oh ini alat keselamatan ada di sini, oh ini kapasitasnya, oh ini jalan keluar ke sini. Ya kalau kapalnya kecil gampang, tapi kalau kapalnya besar bingung. Biasanya orang naik kan bingung, kadang oh di mana toiletnya, oh di mana pintu keluarnya, di mana, itu pasti bingung. Itu tidak ada kejadian. Tapi kalau apalagi kalau ada kejadian, betul tidak. Akhir kata dalam film itu kita sambung, Leonardo-nya mati, pacarnya selamat. Karena takdir memang dia harus selamat. Saya tidak mau kalian seperti itu, yang lagi pacaran, kamu yang mati, pacarmu yang hidup. Saya mau kalian berdua selamat. Jangan salah satu daripada kekasih meninggal atau mati ikut tenggelam. Tidak enak kan? Sedih jadinya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa di video lagi yang berikutnya.